Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi di President's Corner. Kali ini bersama saya, Valentinus Reza. Dari sudut istana kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan di tanah air, menjalani agenda kepresidenan, serta beragam cerita dan sisi lain dari istana. Kita mulai President's Corner selengkapnya. Pemirsa, pandemi tidak menyurutkan agenda istana yang tetap padat. Presiden tetap menjalankan berbagai kegiatan secara virtual maupun pertemuan terbatas di Istana Jakarta dan Bogor. Minggu ini Presiden Joko Widodo menghadiri World Economic Forum Special Virtual Lawan Indonesia melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Forum ini mengangkat tema prioritas Indonesia pada pemulihan kesehatan dan ekonomi. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Country Strategic Dialogue yang mempertemukan pemerintah suatu negara dengan para pelaku bisnis global dan pemangku kepentingan lainnya dalam situasi dialog strategis. Forum akan membahas isu-isu yang tengah berkembang di negara tuan rumah, kawasan, dan global yang difokuskan pada pembangunan ekonomi negara tuan rumah sebagai pokok utamanya. Sementara pada Rabu 25 November 2020, Presiden Joko Widodo menghadiri acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 di Istana Negara. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan ke seluruh jajaran untuk memakai APBN dan APBD dengan cermat. Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, seperti tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan yang lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal 1 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan, setelah DIPA ini nanti diserahkan. Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, pemerintah juga tetap akan fokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberikan dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Alokasi belanja tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.
Pada Senin 23 November lalu, Presiden menegaskan kembali kepada jajarannya bahwa strategi penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan gas dan rem betul-betul dilakukan dengan seimbang. Tren rata-rata kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Per 22 November, rata-rata kasus aktif COVID di seluruh tanah air ini 12,78%. Rata-rata kasus aktif 12,78%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia, yaitu sebesar 28,41%. Ini sudah baik. Kepala negara juga meminta jajarannya untuk dapat terus memperbaiki hal tersebut agar penanganan di bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi dapat terus memberikan hasil yang lebih baik. Pemerintah hingga saat ini bekerja keras untuk memproduksi vaksin. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di President's Corner.